Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Cina Taipei di FIFA Matchday 2025 beserta head-to-head terbaru dari Timnas Indonesia versus Timnas Cina Taipei. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan profil pelatih Timnas Indonesia tahun 2025. Pelatih Timnas Indonesia saat ini akan diisi oleh Patrick Kluivert, berasal dari Belanda, berusia 48 tahun, berlisensi Pro Continental, dan formasi favorit yang biasa digunakan oleh pelatih satu ini adalah formasi menyerang, yaitu formasi 4-2-3-1. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan September 2025. Yang pertama di posisi penjaga gawang. Oke, yang pertama ada Nadeo Argawinata, berusia 28 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Borneo FC. Selanjutnya ada Hernando Ari, berusia 23 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persebaya Surabaya. Selanjutnya ada Emil Audero, berusia 28 tahun dan saat ini bermain di Liga Italia bersama US Cremonese. Selanjutnya posisi pemain belakang. Yang pertama ada Jai Ijes, berusia 25 tahun dan saat ini bermain di Liga Italia bersama Sassuolo FC. Selanjutnya ada Rizky Ridho, berusia 23 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta. Selanjutnya ada Saini Patinama, berusia 27 tahun dan saat ini bermain di Liga Thailand bersama Buriram United. Selanjutnya ada Nathan Chuaon, berusia 23 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama Willem Tilburg FC. Selanjutnya ada Sandy Walsh, berusia 30 tahun dan saat ini bermain di Liga Thailand bersama Buriram United. Selanjutnya ada Yanja Sayuri, berusia 27 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Malut United. Selanjutnya ada Kelvin Verdong, berusia 28 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama NEC Nijmegen. Selanjutnya ada Jordi Amat, berusia 33 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta. Selanjutnya ada Mes Hilgers, berusia 24 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama Twente FC. Selanjutnya ada Justin Hapner, berusia 21 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama Fortuna Sittard FC. Selanjutnya ada Kevin Dix, berusia 28 tahun dan saat ini bermain di Liga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach. Selanjutnya ada Dean James, berusia 25 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama Go Ahead Eagles FC. Selanjutnya posisi pemain tengah atau pemain gelandang. Yang pertama ada Tom Haye, berusia 30 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Selanjutnya ada Mark Anthony Klok, berusia 32 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Selanjutnya ada Marcelino Ferdinand, berusia 20 tahun dan saat ini bermain di Liga Inggris bersama Oxford United. Selanjutnya ada Ricky Kambuaya, berusia 29 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Dewa United. Selanjutnya ada Joe Pelupesi, berusia 32 tahun dan saat ini bermain di Liga Belgia bersama Lommel SKFC. Yang pertama ada Eliano Renders,
berusia 24 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Selanjutnya ada Yaakob Sayuri, berusia 27 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Malut United. Selanjutnya ada Egy Maulana Fikri, berusia 25 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Dewa United. Selanjutnya ada Beckham Putra Nugraha, berusia 23 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Selanjutnya posisi pemain depan. Yang pertama ada Ramadan Sananta, berusia 22 tahun dan saat ini bermain di Liga Malaysia bersama Brunei DPM FC. Selanjutnya ada Ragnar Oratmangun, berusia 27 tahun dan saat ini bermain di Liga Belgia bersama FCV Dender. Selanjutnya ada Mauro Zilstra, berusia 20 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama FC Volendam. Selanjutnya ada Adrian Wibowo, berusia 19 tahun dan saat ini bermain di Liga Amerika bersama Los Angeles FC. Selanjutnya ada Stefano Lillipali, berusia 35 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Dewa United. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari Timnas China Taipei di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama saat laga uji coba yang digelar pada tanggal 18 November 2024, Timnas China Taipei berhasil menang dengan skor akhir 2-3 atas Timnas Singapura. Selanjutnya di pertandingan Piala Asia Timur 2024 yang digelar pada tanggal 11 Desember 2024, Timnas China Taipei berhasil menang dengan skor akhir 4-0 atas Timnas Mongolia. Kemudian di pertandingan Piala Asia Timur 2024 lainnya yang digelar pada tanggal 14 Desember 2024, Timnas China Taipei harus kalah dengan skor akhir 2-1 atas Timnas Hong Kong. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Asia 2025 yang digelar pada tanggal 25 Maret 2025, Timnas China Taipei harus kalah dengan skor akhir 1-2 atas Timnas Turkmenistan. Dan yang terakhir di pertandingan kualifikasi Piala Asia 2025 lainnya yang digelar pada tanggal 10 Juni 2025, Timnas China Taipei harus kalah dengan skor akhir 3-1 atas Timnas Sri Lanka. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari Timnas Indonesia di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama, saat menjalani laga Piala ASEAN 2024 yang digelar pada tanggal 15 Desember 2024, Timnas Indonesia harus kalah dengan skor akhir 0-1 atas Timnas Filipina. Selanjutnya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 20 Maret 2025, Timnas Indonesia harus kalah dengan skor telak yaitu dengan skor 5-1 atas Timnas Australia. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 25 Maret 2025, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 1-0 atas Timnas Bahrain. Selanjutnya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 5 Juni 2025, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 1-0 atas Timnas Cina. Dan yang terakhir di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 10 Juni 2025, Timnas Indonesia harus kalah dengan skor telak 6-0 atas Timnas Jepang. Berikut ini merupakan head-to-head 5 pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia versus Timnas China Taipei. Pada ajang pertemuan pertama di pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 15 Juni tahun 1981, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas China Taipei berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia.
Selanjutnya di pertemuan kedua, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 28 Juni pada tahun 1981, pertandingan antara Timnas China Taipei versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas China Taipei. Selanjutnya di pertemuan ketiga, di pertandingan uji coba yang digelar pada tanggal 24 November 2010, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas China Taipei berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Selanjutnya di pertemuan keempat, di pertandingan kualifikasi Piala Asia yang digelar pada tanggal 7 Oktober 2021, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas China Taipei berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan di pertemuan terakhir, di pertandingan kualifikasi Piala Asia yang digelar pada tanggal 11 Oktober 2021, pertandingan antara Timnas China Taipei versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dengan catatan statistik tersebut, Timnas Indonesia memiliki catatan statistik yang lebih baik dari Timnas China Taipei dan sangat diunggulkan pada laga nanti. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas China Taipei? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Berikut jadwal FIFA Matchday 2025 yang akan digelar pada hari Jumat tanggal 5 September 2025. Akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas China Taipei yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan Video.com. Ini tadi merupakan head to head lengkap antara Timnas Indonesia versus Timnas China Taipei. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa menang dari Timnas China Taipei? Silahkan kasih komentar kalian di bawah.